Hai, selamat datang di channel YouTube saya. Pada satu semester ini, kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang akan kita gunakan kali ini adalah Python. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh tentang apa itu Python, maka kita akan memulainya dengan hal yang paling dasar dulu. Apa sih bahasa pemrograman itu? Buat apa? Lalu kenapa kita akan belajar bahasa pemrograman Python pada satu semester ini? Oke, kita mulai saja. Pertama adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering juga diistilahkan dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan sistematik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa pemrograman memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan, gitu ya, atau jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Kemudian, menurut tingkatannya, bahasa pemrograman akan dibagi menjadi 4. Pertama ada bahasa mesin, kedua ada bahasa tingkat rendah, ketiga ada bahasa tingkat menengah, keempat ada bahasa tingkat tinggi. Contoh bahasa mesin. Contoh bahasa mesin yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Contohnya 011001101100. Itu kode bahasa biner. Dan lain sebagainya itu ya. Kemudian bahasa pemrograman juga bisa kita artikan sebagai instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Atau bisa juga diartikan bahasa pemrograman adalah suatu cara agar komputer menjalankan suatu perintah sesuai dengan kehendak kita. Bisa juga diartikan seperti itu. Fungsi dari pemrograman sendiri yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Jadi, fungsi bahasa pemrograman yaitu untuk memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan jalur pikir yang kita inginkan. Keluaran bahasa pemrograman biasanya berupa aplikasi. Contoh, aplikasi kasir di Alfamart, Indomart. Output atau hasil akhirnya dari bahasa pemrograman adalah aplikasi kasir di Alfamart, Indomart, aplikasi apotik, aplikasi simpan data mahasiswa, aplikasi nilai mahasiswa, dan lain sebagainya. Jadi pada satu semester ini kita akan belajar membuat aplikasi-aplikasi tersebut dengan bahasa pemrograman. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok. Pertama, Object Oriented Language. Misalnya ada Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, Visual C. Gitu ya. Lalu ada High Level Language seperti Pascal dan Basic. Ada Middle Level Language, bahasa C misalkan itu ya. Dan ada Low Level Language. Contohnya ada bahasa assembly. Itu tadi adalah kelompok bahasa pemrograman. Kelompok bahasa pemrograman ada 4. Pertama ada Object Oriented Language, ada Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, dan lain sebagainya. Lalu ada High Level Language,
seperti Pascal dan Basic. Ada middle level language seperti bahasa C. Ada low level language seperti bahasa assembly. Berdasar tingkatannya, maka bahasa pemrograman dibedakan atau dibagi menjadi bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi ini kenapa disebut tingkat tinggi? Karena bahasa tersebut mendekati bahasa manusia. Contohnya ada Basic, Visual Basic, Pascal, Java, PHP. Lalu bahasa tingkat menengah. Disebut tingkat menengah karena bisa masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi maupun bahasa rendah. Contohnya bahasa C. Pemrograman bahasa C itu masuk dalam bahasa tingkat menengah. Lalu ada bahasa tingkat rendah. Pemrograman bahasa tingkat rendah masuk tingkat ini karena bahasanya masih jauh dari manusia. Contohnya assembly. Lalu kemudian kalau kita runtut ke belakang, kita bagi bahasa pemrograman menjadi generasi, maka ada 5 generasi. Generasi pertama yaitu machine language atau bahasa mesin. Masuk ke generasi kedua ada assembly language. Contohnya ada assembler. Lalu generasi ketiga ini sudah masuk high level programming language. Contohnya bahasa C dan Pascal. Generasi keempat yaitu 4GL, 4 Generation Language. Contohnya ada SQL. Generasi kelima Programming Language Based Object Oriented dan Web Development. Yaitu bahasa pemrograman untuk membangun sebuah website dan bahasa pemrograman yang berbasiskan pada object oriented. Lalu sekarang bagaimana sih proses pembuatan program dengan bahasa pemrograman itu? Proses pembuatan program yaitu kita akan menuliskan sebuah kode pada sebuah text editor di setiap masing-masing bahasa pemrograman yang kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin dan dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber atau source code atau coding menjadi bahasa mesin ini terdiri dari dua macam kompilasi dan interpretasi. Pertama, kompilasi. Dalam proses kompilasi ini, kode sumber dibaca terlebih dahulu. Dan jika tidak ada kesalahan dalam menulis program, maka kode mesinnya akan dijalankan. Jadi, kompilasi itu maksudnya ya, coding yang sudah kita tulis di lembar kerja bahasa pemrograman akan dikompilasi terlebih dahulu. Ada kesalahan nggak dalam penulisan codingnya? Jika tidak ada kesalahan dalam penulisan codingnya, maka struktur kode atau coding itu nanti akan dibaca dan dijalankan oleh CPU. Kemudian yang kedua ada interpretasi. Interpretasi adalah kode sumber atau source tadi itu dieksekusi per baris oleh mesin atau CPU. Jika ditemukan kesalahan dalam tulisan program, maka baris kesalahan tersebut akan dihentikan. Maka saat adanya kesalahan, program itu akhirnya nanti akan dihentikan dan tidak dijalankan. Lalu kemudian kita akan masuk kepada bahasa-bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam penyusunan sebuah aplikasi atau dalam pembuatan sebuah aplikasi. Yang pertama itu ada HTML atau CSS ya. Lalu yang berikutnya ada JavaScript itu. Lalu ada PHP, ada C++, ada Jcrash, ada bahasa C. Lalu ada Python, ada Java, ada Ruby, ada Visual Basic, dan masih banyak yang lain. Pada satu semester ini, kita akan belajar bahasa pemrograman, akan belajar caranya membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python, kenapa kita pakai Python? Pertama,
Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang cukup populer di kalangan komunitas ilmiah dan akademik. Selain populer, bahasa pemrograman Python juga telah digunakan untuk membuat situs web populer seperti Pinterest, Google juga pakai Python gitu. Selain populer, terus banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, Python juga relatif mudah untuk dipelajari dibandingkan bahasa C atau turunannya itu ya. Akan tetapi, meskipun mudah dipelajari, bahasa ini masih sangat fleksibel dalam hal apa yang ingin kita lakukan. Jadi kita ingin bikin apa pakai Python, masih tetap bisa dijalankan. Itu kenapa pada satu semester ini kita akan belajar bahasa pemrograman Python. Itu adalah hal-hal paling dasar terlebih dahulu yang harus kita ketahui dan harus kita pahami sebelum naik ke level yang lebih tinggi, sebelum kita mempelajari yang lebih susah terlebih dahulu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ketik, tulis di kolom komentar. Gitu ya. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai instalasi dari Python. Semoga video ini ada manfaatnya. Sekian, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah jika tidak ada hal yang mendesak.